Film dimulai dengan seorang gadis bernama Noah. Noah yang capek jomblo, mulai mencari cowok di aplikasi kencan. Sayangnya udah nyoba kencan beberapa kali tetap aja nih dia belum nemu cowok yang sesuai sama kriterianya. Kalau lagi bete gini biasanya Noah suka latihan tinju sama sahabatnya nih yang namanya Molly. Ya tapi tetap aja Noah galau capek jomblo terus, masih aja nih nyari cowok-cowok lainnya di aplikasi kencan. Tapi masih aja Noah nggak ngedapetin yang sesuai sama keinginannya sampai suatu hari, di supermarket, Noah bertemu dengan cowok bernama Steve. Noah berbasa-basi dan ngobrol bentar dengannya dan karena orangnya asik, mereka juga bertukar nomor handphone. Di sisi lain, Noah ketemuan lagi dengan temannya dan cerita tentang Steve. Noah kembali ke rumah dan menerima pesan Steve yang mengajaknya untuk kongkow di malam hari. Saat malam tiba, Noah pergi untuk menemuinya di bar dan pemilik bar itu juga teman Noah. Mereka ngobrol dan obrolan mereka nyambung banget. Ngobrolin kerjaan, Steve memberitahunya kalau Steve adalah seorang dokter ahli bedah terkenal. Nah, mereka meminum banyak wine, mereka saling menyukai sehingga mereka pulang ke rumah Steve untuk menghabiskan waktu. Keesokan paginya, Noah bangun dan mengfoto Steve yang lagi tidur. Noah menelepon temannya saat mandi. Noah cerita ke temannya kalau Noah menyukai Steve sambil mengirim foto Steve. Noah juga cerita kalau malam kemarin mereka menghabiskan waktu bersama. Mendengar ini, teman Noah meminta untuk mengirimkan akun media sosialnya seperti Facebook atau Instagramnya. Karena Molly mau kepoin sosok Steve. Tetapi, Noah bilang, Steve tidak aktif di media sosial mana. Molly merasa aneh dan menganggap hal ini tidak mungkin. Nah, setelah mereka menghabiskan waktu dan merasa lebih dekat lagi, Steve mengajak Noah untuk melakukan liburan. Di sana, Steve menyimpan sesuatu untuk Noah yang akan membuat Noah tercengang. Noah mau ikut liburan dengan Steve dan Noah juga memberitahu temannya tentang liburan ini dan temannya, Molly, berpesan jaga diri baik-baik, kabarin kemanapun kamu pergi. Mereka berangkat dengan mobil mereka untuk liburan dan ponsel. Noah hilang jaringannya saat mereka sampai di tempat agak terpencil dan Noah tidak bisa mengabari temannya di mana dia berada. Malam tiba, mereka sampai di rumah milik Steve. Nah, mereka mulai minum tapi tiba-tiba, Noah pusing dan tidak sadarkan diri. Di sini wajah asli Steve terungkap. Noah akhirnya kebangun tapi dia tidak mengerti kenapa dia tidak sadarkan diri. Dan apa yang terjadi karena Steve telah memborgolnya. Noah menjadi ketakutan dan sambil menangis bertanya kepada Steve, apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu memborgolku? Lepaskan aku, tapi Steve tidak membebaskannya dan Noah ketakutan. Dia merasa bahwa Steve akan berbuat buruk padanya. Kemudian, Noah mengatakan padanya mengapa dia membawanya ke sini. Ngerinya, Steve langsung bilang kalau dia akan ngambil daging Noah buat dijual. Parahnya lagi Noah enggak bakal langsung dihabisin dagingnya, bakal diambil pelan-pelan dalam keadaan hidup bakal lebih segar dan enak. Noah jadi ngamuk-ngamuk minta dilepasin. Tapi percuma Steve engak akan ngebiarin mangsanya kabur. Di sisi lain, Molly mengirim pesan chat ke Noah, tetapi Steve membalas sebagai Noah. Dia mengiriminya foto pemandangan dari internet. Molly jadi nggak curiga dia kira sahabatnya lagi asik liburan, balik lagi. Noah mulai ngamuk-ngamuk tiba-tiba dia mendengar suara di samping kamarnya. Dan Steve membawanya ke sini juga untuk menjual dagingnya. Steve juga memakan daging gadis-gadis itu. Ada juga seorang gadis di samping kamar mereka. Dia menjadi gila dan terus bernyanyi. Keesokan harinya, Molly yang masih kepo berusaha mencari identitas Steve di internet. Tidak ada dokter bedah bernama Steve di internet dan Molly curiga ada orang lain yang membalas pesan di telepon Noah. Molly menemukan foto di internet dan kagetnya foto pemandangan yang dikirim kemarin itu cuma hasil nyomot dari foto internet. Molly langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Di sisi lain, ngeri banget. Steve dengan santainya lagi memotong bagian tubuh gadis yang lain sambil membaginya dan mempackingnya. Serta memasukkan barang-barang pribadi mereka sehingga orang-orang yang akan memakan dagingnya akan merasa sensasi beneran makan daging manusia. Jadi ya Steve ini bukan dokter bedah tapi psikopat yang menjual daging manusia. Noah berkata kepada Steve, dia harus mandi jadi dia membawanya ke atas. Noah berusaha kaburkan tapi karena kurang persiapan, usahanya gagal. Steve juga jadi marah karena Noah nyoba kabur.
Sebagai hukumannya Steve akhirnya ngebius dan mulai ngambil dagingnya Noah daging pantatnya. Molly pergi ke bar tempat Noah dan Steve kencan dan mengambil detail kartu kredit Steve dari pemilik bar. Akhirnya Molly dapat informasi nama lengkapnya Steve yang ternyata setelah dicari tahu kaget banget Steve ternyata udah nikah dan punya 2 anak, untungnya Molly jago kepo. Noah, kesakitan karena operasi sementara, Steve datang dan menjemput seorang gadis untuk memotong dagingnya. Noah, lagi menghibur diri membaca majalah dia tiba-tiba nemuin sebuah pesan tersembunyi yang ngingetin kalau Steve itu kan sebenarnya punya rasa suka sama korban-korbannya jadi manfaatin aja. Mungkin itu juga kunci supaya bisa selamat. Molly sudah sampai di rumah tempat tinggal istri, Steve. Molly juga ngirimin lokasi titik GPS-nya ke si cowok pelayan bar tadi buat jaga-jaga. Molly bertanya tentang Steve pada istrinya dan cerita kalau suaminya liburan dengan temannya dan mereka hilang. Istrinya bilang dia nggak tahu apa-apa. Noah pura-pura penasaran pengen tahu gimana rasanya daging manusia. Steve merasa aneh karena dia menanyainya. Tapi Steve bilang rasa daging manusia sama lezatnya dengan yang lain. Molly sedang berbicara dengan istri, Steve. Sementara itu, Steve datang dan berpura-pura di depan Molly seolah dia tidak mengenalnya. Molly diam-diam menghubungi nomor Noah, dan benar aja handphone Noah dipegang Steve. Sialnya, dari belakang istrinya Steve ternyata langsung nyerang Molly sampai enggak sadarkan diri. Steve mendatangi Noah dan bertanya mengapa dia bertanya tentang rasa daging manusia. Noah hanya pura-pura penasaran ingin tahu apakah enak sehingga orang ingin memakannya. Steve mengabaikannya dan pergi sambil meletakkan pakaiannya. Di sisi lain, istri, Steve, juga salah satu kakinya udah gak ada guys karena ya sebenarnya istrinya ini dulu juga korbannya Steve. Kakinya dulu sempat dimakannya. Tapi karena Steve suka dan cewek itu nurut jadi ya akhirnya dijadiin istri. Steve lagi-lagi menaruh daging seorang gadis di lemari es dan ada daging dari banyak gadis lain bahkan dia memakan daging itu. Dia memotong seorang gadis dengan kapak di halaman rumah. Steve sedang makan dengan Noah di malam hari karena bagian pantatnya diambil, Noah jadi kesakitan saat duduk. Steve cerita kalau dia mencicipi daging manusia pas dia usia 19 tahun, Steve juga bilang kalau dia cuma mau nyulik cewek-cewek karena rasa dagingnya lebih enak, lebih gurih. Bahkan ternyata ada komunitas orang-orang kaya yang suka daging manusia, mereka rela ngeluarin uang banyak buat pesan daging manusia dari Steve. Steve menghidangkan Noah makanan menunya pasta topping daging manusia. Noah terpaksa nurut nikmatin makanan. Setelah Steve ngebalikin Noah ke dalam ruangannya. Steve membawa Molly ke ruang operasi untuk mulai ngambil dagingnya dan sayangnya, Noah belum tahu kalau sahabatnya itu ikut diculik juga dia kira orang itu orang lain. Noah mulai muntah saat di kamar dan dia merasa aneh karena dia telah memakan daging manusia. Lalu Steve kembali membawa pakaian untuk Noah dan mengajak Noah untuk makan malam bersama malam ini. Noah juga menginginkan ini karena dia mencoba untuk melarikan diri. Noah berdandan dan berjalan ke Steve dengan senyum palsu, dan hari ini, Steve memaksanya untuk memakan daging manusia. Kemudian Steve nunjukin tempat pajangan rahasia dinding kayu. Di situ ada banyak foto dan barang-barang peninggalan dari korbannya, dan ada juga nih beberapa handphone dan Noah sadar di situ ada handphone sahabatnya. Mereka berdansa setelah makan dan di saat Steve lengah, Noah menusuk kaki Steve dengan parah. Steve kesakitan. Noah langsung kabur pastinya dia juga nyelamatin Molly temannya dan Penny dulu karena kakinya Penny udah enggak ada jalannya harus dibantu mereka, bertiga berhasil keluar lewat jalan belakang, gawatnya Steve nyusul pelayan bar juga udah nyusul tempat itu juga guis. Ya tapi dengar suara tembakan dia jadi takut dan bukannya nolongin malahan dia kabur. Steve mencari gadis-gadis itu tetapi gadis-gadis itu bersembunyi, istri, Steve, masuk ke dalam rumah dan menemukan darah di sana. Dia menyadari kalau gadis-gadis itu melarikan diri. Steve yang menemukan Noah, tetapi temannya menyerangnya dari belakang. Gadis-gadis itu kembali menyerang Steve dan memukulinya. Akhirnya, Noah menembak Steve dengan pistol. Istri Steve ngelihat suaminya tidak bernyawa, dia jadi ngamuk dan mulai menyerang Noah. Tapi untungnya dua sahabat ini lebih kuat dari istri Steve. Si istri Steve akhirnya bisa dikalahin.
Setelah perjuangan gak mudah cewek-cewek ini akhirnya selamat ya walau harus kehilangan beberapa bagian dari tubuhnya, mereka bersyukur karena masih punya kesempatan untuk hidup, film berakhir di sini. Thanks for watching, please like and subscribe.